kalau galas itu dibarengi dengan keyakinan. Tidak usah. Galasu tidak usah yakin, tidak yakin. Tidak usah ngerti, tidak ngerti. Pakai aja. Ibu Irni pertama kali ngasih kepada istrinya pilot, dia kan nggak ngerti apa ini. Coba pakai ini, coba pakai. Aduh, kok nggak kuat pakai ini. Aduh, kok nggak kuat, kok panas. Jelas ya? Nah, mumpung ada pertanyaan bagus, saya mau tanya kepada leadernya, Mbak Jana, boleh saya ceritakan yang Ayu Cahyani? Boleh. Nggak apa-apa. Boleh, ya. Mumpung pertanyaan bagus. Saya sebut nama nggak apa-apa karena saya yakin orangnya tidak akan keberatan. Ada seorang wanita di Bali, namanya adalah Ayu Cahyani. Belakangan baru saya tahu ternyata Ayu Cahyani adalah manajer Oriflame seluruh Bali. Suatu saat dia memasarkan Oriflame ke Pulau Lombok. Di Lombok ada oknum polisi. Orang Jakarta di Desa Lombok jatuh cinta lihat Ayu ini. Diajak Ayu menikah. Ayu tidak mau karena beda suku, beda agama. Ini orang Bali, ini orang Jakarta, ini orang Hindu, ini orang Islam. Bukan gitu, karena tidak cinta. Akhirnya oknum polisi itu menikah dengan perempuan lain. Baru menikah 3 bulan dia sudah bosan sama istrinya. Dia curhat sama sahabatnya. Aku kok bosan sama istriku. Kamu baru kawin, baru 3 bulan, tidak ada nafsu, tidak ada keinginan. Berarti kamu tidak cinta. Enggak. Cintanya mau orang Bali. Ayu itu kalau sama Ayu, sampai tua tidak akan bosan ditipu lagi. Ayu, ayo kawin sama saya, Ayu. Apa katanya Ayu? Bapak masih bujang aja saya tidak mau, apalagi sudah kawin ya tambah nggak mau. Maksudnya bercanda. Sakit hati. Cinta ditolak, dukun bertindak. Sebagai oknum anggota yang polisi dari Jakarta, dan ini pun sahabatnya di Jakarta. Oknum anggota dewan yang terhormat. Anggota dewan ini pun sahabatnya dukun santet di Jawa. Ayu dibikin hancur wajahnya, ada videonya. Hancur mentok-mentok segede kacang tanah. Dokter kulit paling tahu di Bali 1 tahun angkat tangan tidak bisa menyembuhkan. Ya. Nah, akhirnya Ayu tidak tahu dia disantet, tahunya Ayu sekarang punya pacar. Sama-sama orang Bali namanya dokter spesialis Mayura. Gampang dilacak ini, dokter namanya orang Mayura di Bali, dokter paling 1-2 orang. Ya. Istrinya Ayu Cahyani. Jadi dokter Mayura mengatakan pada saya, akhirnya dia mengatakan pada saya, Pak Rudi, saya orang Bali. Saya harus punya anak titik, nggak bisa ditawar. Mohon maaf Pak Rudi, sebagai dokter saya punya ilmunya, saya cek sperma saya, subur. Saya cek pacar saya, Ayu, lo kok mandul. Maka saya bicara sama Ayu, Ayu secinta apapun kita belum bisa kawin. Aku harus punya anak, kamu tidak bisa punya anak. Jadi mandul ini masalah berdua, kita bereskan mandulnya dulu. Pak Rudi bertahun-tahun pacaran cinta mati, tidak bisa kawin. Sudah lososan tidak pakai KB, kalau hamil kita kawin. Tidak hamil. Sudah semua spesialis Lombok, Bali Pak Rudi sudah ditiup, baloning sudah semua. Tidak bisa hilang mandulnya, saya juga spesialis. Nah, Ayu nggak pernah dengar penjelasan tentang galasur. Sama sekali nggak tahu apa ini galasur. Saya memasakkan masakan kalung galasur ke Lombok 18 tahun yang lalu di rumahnya Pak Haji Iwan. Pak Haji Iwan dan istrinya Dr. Gigi Septi itu adalah stokis Oriflame. Maka rame-rame orang Oriflame pada beli galasur semua. Waktu mereka mau ketemu sama saya di Bali, mereka tidur di rumahnya Ayu. Ayu nggak tahu apa-apa, cuma teman nginep di rumahnya. Dikasih 1 kamar, orang 6 tidur di dalam, kamar mandi dalam ada AC. Ayu nggak bisa tidur, Pak. Gelisah dia. Digedor kamar sebelah, coba bangun dulu. Ini rumahku. Aku paling gampang tidur. Tidur dimanapun aku gampang, tidur siang enak, pagi malam. Kenapa kalian nginep aku nggak bisa tidur? Takut aku nih, inguh, uyang. Nah, terus temennya ngeluarin kalung ini. Apa gara-gara aku pakai ini? Aduh, takut. Masukin. Apa tuh? Aku nggak berani. Dipegang. Aduh, panas kayak api. Masa yuk, semua pegang dingin kok. Pegang yuk, nggak berani. Pegang yuk, nggak berani. Pegang yuk. Aduh, kayak megang api. Makanya dibawa sini. Jadi dia nggak pernah dengar penjelasan, Pak. Dia nggak yakin ini apa. Pegang ini panas kayak api. Datang ke sini saya terapi. Maki-maki bahasa Jakarta. Bangsat lu, anjing lu, gua kagak ada urusan sama lu, ngapain urusan gue? Nah, sikat tanya nama polisinya, ngaku, Pak. Yang lucu, saya sudah tanya sama orang-orang apakah polisi itu masih ada di Lombok. Nggak ada, Pak, nggak ada polisi namanya itu. Ya, maka saya ceritakan, ceritanya saya sebutkan namanya dia, hari ini saya sensor. Ternyata lucu sekali Mbak Jana ya, ada seorang Lombok datang ke sini, polisi juga. Ternyata Pak itu masih ada polisi itu Pak di Polda, Pak. Sahabat saya tiap hari fitness sama saya. Loh, makanya sekarang saya sensor lagi namanya. Ya. Memang dulu jahat dia Pak, memang terkenal jahat. Sampai pernah ditugaskan di pulau-pulau kecil. Ya. Nah sekarang sudah di Polda, sudah tinggi pangkatnya. Ya. Nah jadi singkat cerita, yang ngaku namanya siapa, tak sikat. Kemudian tiba-tiba ngomong bahasa Jawa halusnya luar biasa. Cah Ayu, mereni ojo dipateni aku, aku jaluk subur, aku jaluk urip. Ngerti artinya? Yang ngomong nggak ngerti. Untuk saya SMA di Jawa, tapi Jawa saya Jawa kasar, Jawa Surabaya di Jawa halus. Anak bagus, sini. Saya minta ampun, saya minta hidup, jangan dibunuh saya ini. Saya tanya siapa ini? Mbah Ireng, kakek hitam. Tekondi dari mana? Jawen. Saya baru sadar Jawa tuh bahasa Indonesia Jawen, kejawen loh. Jawan di Jawa mana? Gunung Merbabu Solo. Baru saya sadar tak lihat di peta benar Gunung Merbabu di Solo.
Iku loh, aku dibayar Pak anggota komisi ini DPR jenenge Wondo kayak duit sekian juta Ben. Jadi dikasih bayar sama anggota dewan 20 juta supaya cewek ini mukanya hancur gara-gara diajak kami sama polisi tidak mau, biar jelek, nggak ada yang mau sama dia. Kalaupun ada yang mau nikah sama dia nggak bisa punya anak, mandul. Jadi kalau mukanya hancur mandul, kalau mau punya anak mau mukanya mulus harus menikah sama polisi itu. Singkat cerita, habis saya terapi, saya kasih air galasur untuk diminum, saya suruh dia pakai kalung galasurnya, dan saya kasih air aqua satu lagi untuk dibawa pulang. Masih segel dari pabrik untuk cuci muka di rumah. Sudah tidak pernah saya bahas. Belasan tahun kemudian, saya sedang berdua sama istri, gandengan tangan di Matahari Simpang Siur Denpasar, lagi jalan jauh, jarak 50 meter di belakang saya ada seorang ibu sama anak 2 atau 3, saya lupa, sama suaminya, lari, suami tinggal, anak tinggal. Tangan saya langsung, tangan istri saya dilepas, tangan saya dipegang, teriak-teriak depan umum, di mall. Pak Rudi, Pak Rudi. Teriak sekuat tenaga, satu mall sampai heboh, sampai nonton semua. Dari Gramedia, dari lantai 2, nitik ke bawah, ada apa orang teriak-teriak. Saya cuma punya kepikiran satu, saya ini punya musuh siapa? Kok bayar pemain sandiwara demikian hebat? Dikira simpanan saya nanti, saya sama istri nih. Bu, saya tidak kenal Bu, tidak mungkin Bapak lupa sama saya. Bapak pasti ingat sama saya Pak. Siapa saya ini Pak? Siapa? Waduh, wajahnya deket sama kepala saya. Siapa saya Pak? Siapa saya Pak? Mati, tidak bisa ngomong dah. Mau tarik tangan nggak bisa. Untungnya istri suka nonton videonya. Ayu ya? Ayu Cahyani ya? Iya Ibu. Tangan saya dilepas, istri saya dipeluk sama dia. Kemudian anaknya sama suaminya datang. Pak Rudi, ini anak saya gara-gara Pak Rudi. Ya gara-gara suamimu kok gara-gara saya. Terus suaminya menjelaskan semua, dia ceritakan yang tadi mandul itu. Kemudian Pak Rudi pulang dari rumah, Pak Rudi bawa aqua segel. Dari pabrik belum dibuka. Katanya Pak Rudi yang kasih untuk cuci muka. Saya lagi pacaran lagi di rumahnya, saya liatin aja. Ditusuk, dipakai cuci muka. Muka hancur 1 tahun, kempes hitungan detik depan mata saya Pak. Sup, langsung mulus. Besoknya saya bawain kaca pembesar, saya lihat pori-porinya. Bekasnya pun tidak kelihatan. Mulus kayak artis Korea. Tak cek kandungannya loh kok subur. Langsung menikah, langsung punya anak. Jadi Pak Rudi sebagai dokter spesialis, bagaimana muka hancur setahun, kempes hitungan detik depan mata saya. Besoknya kaca pembesar pun tidak bisa melihat bekasnya. Saya tidak bisa jelaskan Ibu dokter, itu Tuhan punya kerja. Terus saya bilang apa? Ibu, dulu sebelum terapi sudah saya kasih tahu. Ada satu syarat. Seandainya kata setelah terapi terjadi mujizat, keajaiban, kesembuhan, tidak boleh terima kasih pada saya. Terima kasih aja kepada Sang Yang Widi karena dia orang Hindu. Apa kata dia? Pak Rudi, kalau kepada Sang Yang Widi udah tiap hari saya berterima kasih. Tapi di hadapan Sang Yang Widi saya bersumpah. Pertama kali ketemu Pak Rudi, biar di Bali, biar di Jawa, biar di luar negeri, saya mau lompat-lompat teriak-teriak suara kayak tadi. Ibu enak lompat-lompat teriak-teriak satu mall ngira. Nah, tapi saya mengerti perasaan dia. Manajernya kosmetik, mukanya hancur. Mau nikah tidak bisa karena mandul. Dokter sudah nyerah semua, tiba-tiba mulus, tiba-tiba mandulnya hilang, tiba-tiba menikah dengan pacar yang sudah lama dicintai. Kalau betul cerita itu, hebat apa enggak Pak? Dan cerita itu betul. Iya, itu dah.